Luar biasa, Sobat Ngopi. Ini Pak Ageng sepertinya baterainya tuh selalu. Pak Ageng, saya baru terima WA dari Sobat Ngopi nih. Ada yang nanya, ini dari tadi kita bicara produk-produk yang ada di atas meja, ada yang nanya, kalau mau pesen gimana caranya Pak Ageng? Ya, tentunya kita mengembangkan platform digital yang ada dengan online, Pak Haji. Jadi kita memberikan ruang kepada warga karena memang sekarang ini kan banyak sekali produk, tapi juga keterbatasan dalam sisi pemasaran. Sehingga rencana ke depan juga tentunya kami akan apa yang kita namakan dengan Elok Creative Hub seperti itu. Nah, itu juga akan menjadi marketplace yang bersifat skala lokal maupun nanti kita linkkan dengan marketplace yang ini ada yang bisa dihubungi nomornya nanti? Ada yang bisa dihubungi. Boleh share Pak? Boleh, nanti kita share yang ada nomor yang bisa dihubungi. Jadi Sobat Ngopi sudah terjawab ya beberapa kiriman pertanyaan terkait dengan produk. Tentu ini hanya sebagian saja yang ada, masih banyak produk-produk lain. Nanti bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Sobat Ngopi, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung acara. Walaupun demikian ada kata kunci yang bisa kita ambil adalah gotong royong. Dengan berhasil membangkitkan kesadaran gotong royong menjadi gerakan bersama, ini akan membantu mempermudah berbagai persoalan yang ada di komunitas. Sobat Ngopi, kita akan dengar bagaimana kiat-kiat atau cara yang dilakukan oleh Pak Ageng dalam membangun gotong royong di Rusunawa. Kita juga akan mendengar bagaimana kiat-kiat membangun kesadaran bergotong royong yang dilakukan oleh Madam Puri di daerah dampingannya. Oke, baik Pak Ageng, bisa disampaikan ke Sobat Ngopi. Iya, baik. Makasih. Ini mungkin tadi dengan dimensi yang berbeda dari Madam Puri ya, tapi memang ini penting sekali. Kita sudah saat ini ya, kita memang memasuki masa pasca pandemi, kemudian juga ada banyak hal yang tentunya sangat berpengaruh di masyarakat. Nah, tugas selanjutnya memang kita harus terus menggerakkan kebersamaan. Kalau dulu ada kesetiakawanan sosial, kalau sekarang memang sudah ada materi-materi untuk membangkitkan atau menggerakkan itu. Apalagi memang rata-rata memang warga rusun itu kan tinggal di dalam perumahan yang memang communal housing seperti itu, sehingga kita bisa mengajak seluruh elemen masyarakat yang ada di Rusunawa, baik para tokoh masyarakatnya, kemudian pemerintahnya, ayo kita sama-sama dalam keadaan yang memang sangat terbatas ini, dari aspek pengamanan, kemudian aspek kebiasaan-kebiasaan hidup, kemudian juga kita juga harus meningkatkan apa sih yang bisa kita kerjasamakan, apa yang dengan semangat-semangat kebangsaan, tentunya dengan semangat kegotong royongan, yang nanti bisa kita berikan sebagai ruang bersama kan gitu. Kita bangun, kemudian tentunya karena yang kami kelola juga Rusun Sedekai Jakarta, kemudian khususnya di UPRS ini juga ada 9 lokasi yang ada. Nah, ini kita saling nantinya apa yang dimiliki kekhasan yang ada di satu rusun dengan rusun lain, kita sama-sama. Dan ini sudah terbangun Pak Ji, karena kami juga selain juga semua elemen yang ada di sini, pegawainya dari ASN maupun yang non ASN itu ada semangat mulai, seperti misalnya kita ada ambulan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu tentunya
dan itu hasil swadaya masyarakat. Nah, ini sudah sampai ke tahapan itu, tinggal tentunya nanti kita akan memanggil ataupun yang punya frekuensi yang sama, tentunya cukup banyak, hanya mereka memang harus didorong untuk ayo keluar, kita bangun kebersamaan ini, kita bangun kegotong royongan ini menjadi sebuah gerakan yang tentunya akan semakin besar. Kita tidak terus kemudian juga kepedulian kita harus membantu yang sesama yang memang membutuhkan bantuan. Semuanya dari semua aspek kita harus dorong itu semua, dan dengan media-media digital yang kami miliki, kami juga akan terus menggelorakan ini, mengajak masyarakat. Kami juga sudah membuat chatbot yang sehingga komunikasi itu akan lebih mudah. Warga bisa tidak perlu harus, kami selalu sampaikan di dalam hak asasi manusia kan ada freedom from fear misalnya gitu. Jadi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan dengan tanpa rasa takut itu juga akan terus, freedom from want misalnya. Jadi jangan sampai ada warga anak bangsa, warga rusun yang memang kemudian tidak mampu tapi juga tidak diberikan dukungan oleh lingkungan sekitarnya. Sobat Ngopi, itu tadi beberapa kiat yang disampaikan oleh Pak Ageng. Jadi dibutuhkan membangun komunikasi yang tanpa batas dengan seluruh warga, bersosialisasi, mengedukasi, bikin program bersama yang pada akhirnya dengan intensitas hal itu bisa melahirkan semangat kebersamaan menjadi gerakan bergotong royong. Apakah hal yang sama dilakukan oleh Madam Puri atau yang berbeda? Kita sama-sama dengarkan. Madam Puri, kelihatannya sudah mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Ageng. Kira-kira lebih sulit atau sama aja? Gimana, Madam? Hanya beda versi ya Pak Ageng ya. Mungkin itu karena kalau di rusun mungkin Pak Ageng punya kewenangan tertentu gitu ya. Kalau di saya itu justru sayanya harus mengikuti warga gitu loh Pak Haji. Karena saya tidak bisa memaksa kalau di warga. Jadi gimana cara saya mempertahankan apa yang sudah saya kerjakan, apa yang saya lakukan bagi orang-orang yang mereka sudah move on, mereka sudah berubah gitu menjadi baik, yaitu tetap saya jaga trustnya mereka. Tadi Pak Ageng juga bilang harus ada kepercayaan di situ. Itu yang utama saya pegang, dan pendekatan itu akan lebih saya jaga lagi. Karena mereka saya menghargai sekali cara mereka berjuang untuk merubah mindsetnya mereka, Pak Haji. Nggak mudah melepas masa lalunya mereka, walaupun kelam tapi banyak manfaat buat mereka. Dan mereka harus melepas itu, yang akhirnya ekonominya harus mereka merangkak lagi, tapi mereka merasa tenang, hidup merasa nyaman. Jadi yang saya pertahankan sekarang adalah tetap menjaga mereka terus di jalannya, dan saya juga menjaga agar untuk orang-orang yang berubah ini tidak mempengaruhi. Jadi saya juga nggak sendiri Pak Haji, jadi banyak pihak juga yang saya ajak, terutama ya kader-kader dan para ketua RT. Aware-nya mereka juga saya selalu woro-woro di grup Pak Ageng ya. Kami juga punya grup dalam komunitas RW. Jadi saya selalu minta tolong pada seluruh ketua RT untuk lebih aware kepada warganya. Yang tadi Pak Ageng bilang untuk bagi anak-anak yang pengen banget masih sekolah tapi orang tua tidak mendukung, mohon diinfokan. Jadi nggak apa-apa, nanti saya yang berjalan. Bagi untuk anak-anak yang putus sekolah tapi mereka tidak bisa bersekolah lagi, yuk kita cari solusi bareng-bareng. Jadi saya nggak kepengen bagi orang tua yang sudah merasa mereka terpuruk, mereka merasa sendiri Pak Haji. Jadi itulah fungsinya saya mengadakan selalu pendekatan, membuat mereka percaya bahwa saat mereka bicara apa yang sedang mereka rasakan, masalah apapun yang sedang mereka hadapi, mereka bisa cerita. Jadi kita tahu solusinya seperti apa. Itu ya fungsinya kita kebersamaan. Jadi dengan trust-nya dari mereka, itu kita pegang, itu yang paling sulit Pak Haji. Jadi saat mereka sudah percaya, kita terus dampingi mereka, kita pertahankan apa yang sudah kita rubah selama ini, itulah yang saya sebut gotong royong.
Jadi saya nggak merasa sendiri, seluruh pengurus wilayah juga turun, warga juga merasa nyaman. Saya berharap karena masih banyak sekali Pak Ageng di wilayah saya, masih banyak orang tua yang masih nyaman dengan dunia lamanya mereka. Nah itu kita masih butuh proses, saya tidak bisa sendiri, dengan kebersamaan, dengan seluruh pengurus, dengan seluruh, karena saya butuh banget generasi penerus saya nggak bisa terus seperti ini. Nah itu yang saya ajarkan agar mereka, yuk kita merubah wilayah, yuk kita merubah masa depan yang lebih tenang. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dampuri, kata kuncinya adalah saya hadir sebagai manusia yang mau mendengar dulu. Betul. Mendengar dulu apa kendala mereka, apa harapan mereka, apa yang mereka sedang kerjakan. Habis itu baru setelah mendengar, Bu Puri memutuskan untuk berani bertindak. Betul. Ya. Baik, Sobat Ngopi. Jadi kita sudah mendengar kiat-kiat atau apa strategi yang terbaik dilakukan dari Pak Ageng dan Madam Puri. Kita bisa membayangkan, andai kata sebuah rusunawa kepala UPRS-nya adalah Pak Ageng. Koordinator tiap lantainya di rusunawa itu seperti Madam Puri. Akan banyak program yang saling gayung bersambut, kata berjawab. Apa yang diharapkan oleh Pak Ageng sama apa yang diharapkan oleh Madam Puri. Jadi kita berharap tidak dalam waktu yang terlalu lama bisa ada kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kepala UPRS-nya dengan para koordinator atau tenaga pendamping di tiap-tiap lantainya untuk bersama-sama membangun gerakan kesadaran bergotong royong. Karena dari diskusi hari ini, gotong royong adalah sebuah kebutuhan. Kira-kira begitu ya, Pak Ageng, Madam Puri. Jadi terima kasih Madam Puri, Pak Ageng. Mudah-mudahan terus semangat. Amin. Ya, menjadi manusia yang paling terbaik. Insya Allah. Karena khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, dimanapun kita bertugas, dimanapun kita hidup, kita menjadi sumber keberkahan bagi masyarakatnya. Terima kasih kami dari tim GK Uhwa untuk edisi perdana. Sekian dulu, kita akan lanjutkan dengan obrolan-obrolan dengan para narasumber yang tentunya lebih pintar lagi, lebih menarik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ageng dari tim GK Uhwa, ada kenang-kenangan untuk kita ngopi hari ini. Terima kasih. Mau bisa dibuka. Wah, ini harus dibuka ya. Silakan Pak Ageng. Kelihatannya sedang mulai penasaran. Oh, ada bungkus lagi rupanya. Aduh. Surprise. Ini ada yang surprise. Wow, kuat sekali. Wah. Wah. Oh, finally. Wah. Wah. Terima kasih Pak Ageng. Terima kasih. Semangat selalu. Haji. Ya.